Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan satu cerita sejarah yang mesti tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Tanpa berlama-lama, inilah judul ceritanya. Pembangunan Kerajaan Agung. Pagi hari itu, Prabu Astino sedang dihadap oleh para punggawa dan patih. Kedua putra raja, Citrasuro dan Citraseno, juga menghadap. Sang Prabu Sentanu berkata, "Bagaimana, Yai Patih? Menurut pendapatmu, aku akan menikahkan anakku dengan putri dari gunung. Aku akan mengundang Kakang Beliatmojo." Ki Patih menjawab, "Silahkan Sang Prabu, itu lebih baik." Ketika sedang asik berbincang di luar, terjadi huru-hara karena adanya iring-iringan orang-orang desa yang mengungsi ke kota. Semua kejadian telah dituturkan kepada raja. Raja berkata, "Bagaimana ini Patih? Purusudo pasti akan menyerang dengan prajuritnya." Patih Kurusanti berkata, "Menurut hamba, sebaiknya kita lawan saja, karena Purusodo pasti akan meminta sang dewi." Sentanu berkata, "Patih, perintahkan seluruh prajurit untuk bersiap. Ayo kita maju perang." Patih mengiyakan dan raja pulang ke istana. Istri raja saat itu sedang hamil tua. Sang Prabu berkata kepada istrinya, "Dinda, tinggal dan jagalah diri baik-baik. Aku akan maju perang." Prabu Sentanu telah siap perang. Patih segera menyiapkan para prajuritnya. Putra raja tidak ketinggalan. Keduanya telah siap dengan perlengkapan perang. Raja Astino telah keluar diiring oleh para prajurit lengkap dengan senjatanya. Barisan terdepan telah berangkat diikuti belakangnya sambil bersorak-sorai berganti-gantian. Suaranya bagai ombak menempuh karang. Mereka telah sampai di luar kota. Sementara itu, prajurit raksasa terus merangsek mendekati kota. Keduanya akhirnya bertemu. Barisan depan raksasa telah bertarung dengan barisan manusia. Kedua belah saling menyerang hingga satu persatu berkurang. Prajurit manusia terdesak. Para mantri maju ke depan, memedang dan memenggal tentara raksasa. Prajurit raksasa banyak yang mati atau terluka. Prajurit yang terluka mengadu kesakitan. Perang semakin seru, saling mencari tahu mana lawan, mana kawan. Prajurit raksasa terus mendesak. Para penggawa, banyak yang mati, dan yang masih hidup lari ketakutan dengan hati yang pedih. Sang Prabu Sentanu mendapat kabar bahwa istrinya sudah mau melahirkan. Raja berkata kepada patihnya, "Patih, pimpinlah peperangan dengan kedua putraku. Aku serahkan semua taktik dan strategi perang padamu. Selamat tinggal, Patih." Patih menyanggupi dan raja pun segera kembali ke istana. Patih mengambil alih kedudukan pimpinan perang tertinggi. Meskipun telah dipimpin Raden Citrasuro dan Citraseno, tetapi para mantri dan punggawa kalah dalam perang
dan merasa ciut nyalinya melihat perilaku perang para raksasa. Kedua putra raja berperang dengan menggunakan anak panah. Anak panah dilepaskan bagaikan hujan menerpa para raksasa. Banyak sekali raksasa yang mati, sedang yang masih hidup berlari tunggang langgang. Patih dari para raksasa maju ke medan perang dengan membawa senjata pedomo. Berhadapan dengan Raden Citrasuro, Patih bertanya, "Hei nak, siapa namamu? Kamu terlalu berani berhadapan denganku. Apa kamu sudah bosan hidup? Jawablah. Jangan sampai kamu mati tanpa nama." Raden Citrasuro menjawab dengan keras, "Aku Putra Astino, Raden Citrasuro namaku. Aku ingin memenggal kepalamu." Patih Linggodbowo murka. Diangkatnya godonya dan dipukulkannya berkali-kali ke tubuh Raden Citrasuro. Raden Citrasuro tetap teguh walau mendapat pukulan bertubi-tubi. Linggodbowo membuang godonya lalu menubruk dan menggigit lambung Raden Citrasuro. Raden Suro tetap teguh dan tidak mempan digigit. Ia kemudian menarik keris dari sarungnya dan menghujamkan ke tubuh Linggodbowo tanpa perlu diulang 2 kali. Patih Linggodbowo tewas seketika. Wadyabala Astino berteriak dan bersorak-sorai. Suaranya bergemuruh bagai ombak samudra yang berdebur. Citraseno kemudian menghadapi Bajosrani. Citraseno juga tidak menampakkan terkena gigitan Bajosrani dan kembali ia menarik keris wasiatnya. Bajosrani tewas seketika terkena keris Raden Citraseno. Wadyabala kembali bersorak-sorai. Ketika melihat patihnya tewas, Prabu Purusodo cepat turun dari angkasa. Ia menyambar leher Raden Citrasuro dan menggigitnya hingga putus. Raden Citrasuro tewas seketika. Prabu Purusodo kemudian menuju tempat Raden Citraseno. Dengan cepat ia menyambar dan menggigit leher Raden Citraseno hingga putus dan mati. Patih Astino terkejut melihat kedua putranya tewas. Dengan cepat ia bergerak merebut jasad sang pangeran. Para Wadyabala bubar. Ki Patih merasa kewalahan, kemudian mundur masuk ke dalam kota. Prabu Purusodo terus mendesak dengan tentara yang tersisa. Para Wadyabala Astino kocar-kacir dan banyak yang mengungsi ke gunung-gunung dan ke hutan-hutan. Patih Kurosanti menemui raja di istana untuk melaporkan jalannya peperangan. Raja menjadi gugup dan bingung hatinya. Ia berkehendak untuk maju perang, tetapi dicegah oleh istrinya. Ia lalu berkata, "Bagaimana ini Patih? Purusodo pasti akan membuat kerusakan." Patih menjawab, "Paduka bersembunyilah. Hamba akan berusaha untuk memperdaya Purusodo." Tetapi kedua putri ditinggal saja untuk menaklukkan Purusodo. Raja kemudian melarikan diri menuju ke gunung melalui jalan belakang. Patih Kurosanti menemui Dewi Ambayon dan Dewi Omboleko.
Ki Patih menyuruh keduanya berpakaian indah. Jika Prabu Purusodo datang, mereka disuruh meminta dibuatkan istana yang indah beserta isinya di Tolkondo yang jauhnya 2 hari perjalanan dari Astino. Sang Dewi menyanggupi. Ketika Ki Patih keluar, Purusodo datang. Patih menyatakan takluk dan menyerahkan hidup matinya pada Prabu Purusodo. Purusodo bertanya, "Patih, di mana sang putri dan juga rajamu?" Patih menjawab, "Raja melarikan diri, sedangkan sang putri sekarang ada di dalam istana. Hamba disuruh menunggu istana dan menyerahkan kepada Paduka. Raja hamba meloloskan diri karena takut kepada Paduka dan mengantarkan istrinya mengungi." Raja raksasa tertawa kegirangan mendengar perkataan Patih. "Kenapa tidak sejak dahulu saja diberikan padaku, Patih?" tanyanya. Patih menjawab, "Dahulu Raja menuruti kehendak putranya. Karena mereka telah tewas, Raja menyerahkan sang putri kepada Paduka." Purusodo berkata sambil tertawa, "Tetaplah kamu jadi patih di Astino dan suruhlah rajamu kembali ke istana. Sang putri sekarang menjadi milikku, akan aku jadikan istriku." Patih menjawab, "Semua itu mudah, Paduka. Sekarang temuilah sang putri, karena mereka telah menjadi milik Paduka." Prabu Purusodo pun memasuki istana. Purusodo berjalan menuju istana. Kedua putri menghadap dengan tetap waspada dalam hati. Keduanya telah berpakaian indah dan gemerlap nampak bagai bidadari. Prabu Purusodo sangat senang melihatnya. Ia memuji-muji sang putri sambil terus tertawa kegirangan. "Aduh ari gombrang-gambring, gumembring ayo tur kuning, gudabul tur gruwal-grawul, perbikin kejut mihati, minta jalan umanjing. Kita ada orang timur keluaran negeri Bandan. Minta cium denok kuning, jangan tidak tercampur tidur di rumah," rayunya. Purusodo menari-nari sambil matanya melotot. Sang Dewi menahan hati dan berusaha berkata dengan manis, "Kalau sekarang aku tidak mau, jika Paduka memaksa, aku akan bunuh diri." Sang Prabu terkejut dan berkata, "Jangan berkata begitu, membuat sedih hatiku saja. Apa yang kamu minta akan aku kabulkan, tetapi jangan bunuh diri. Aku bisa gila karenamu." Sang Dewi menjawab, "Apakah Paduka sanggup memenuhi permintaanku? Jika tidak, maka aku akan melayanimu dan memilih bunuh diri." Purusodo menjawab, "Tentu aku sanggup. Apalagi jika hanya meminta harta benda, bahan mentah atau bahan jadi, burung yang luar biasa, wilomboro luhung, mutiara yang bagus sebesar apapun, yang bergerak atau yang bergemerincing di dunia ini. Yang ada ambillah, yang tidak ada aku akan mencarikan. 10.000 atau 1.000.000, 1 perahu atau 1 pedati akan aku turuti." Sang Prabu menjawab, "Aku tidak mau harta benda. Aku ingin dibuatkan istana yang mampu menandingi istana Astino
istana yang indah lengkap dengan isinya. Di dekat sini ada sebuah hutan jaraknya sekitar 2 hari perjalanan bernama Tol Kondo. Sanggupkah Paduka mengabulkan permohonanku? Purusodo menjawab sambil tertawa. Susah sekali permintaanmu, tapi baiklah aku turuti. Tetaplah tinggal di sini putri, aku akan segera membuka hutan agar cepat jadi sesuai keinginanmu. Prabu Purusodo kemudian keluar. Setibanya di luar, Prabu Purusodo bertemu dengan Patih. Purusodo berkata, Patih, jagalah sang putri. Aku akan membangun istana yang indah di hutan Tol Kondo sesuai permintaan sang putri. Dan panggillah Prabu Sentanu agar kembali ke istana karena istana telah sepi. Ki Patih mengaturkan sembah dan menjawab, Daulat Paduka, hamba akan menjalankan perintah. Prabu Purusodo telah berangkat dengan membawa semua wadyabala raksasa. Sementara itu, Prabu Sentanu telah mengirim utusan untuk memanggil Patih Kurusantiko. Patih bertanya, ada di mana raja sekarang? Sang Prabu sekarang ada di Selokuru, jawab utusan. Patih segera berangkat dan tidak lama kemudian telah sampai di gunung. Ki Patih menghadap Prabu Sentanu seraya mengaturkan sembah. Prabu Sentanu bertanya, bagaimana keadaan negara, Patih? Ki Patih pun menceritakan seluruh kejadian dan keadaan yang terjadi di kerajaan raja. Terlihat sedih mendengarnya. Raja berkata, Patih, istriku telah meninggal. Oleh karena itulah aku bersedih. Bagaimana dengan anakku yang masih kecil dan masih menyusu? Ia tidak mau aku tidurkan. Kasihan sekali si Dewa Brongto. Aku juga kasihan pada orang-orang yang ikut aku mengungsi. Jika Prabu Purusodo memang memberi perintah agar aku kembali, ajaklah semua orang yang mengikutiku untuk pulang. Aku akan berkelana mencari orang yang bisa mengasuh Dewa Brongto. Jika telah menemukannya, aku akan segera kembali pulang. Patih menyanggupinya. Prabu Sentanu melanjutkan perjalanan dengan menyamar, sedangkan Patih Kurusantiko kembali ke kerajaan dengan membawa semua wadyabala. Prabu Sentanu membawa pergi putranya yang terus menangis karena ingin menyusu. Ia sangat kasihan melihat putranya. Dipanggil-panggilnya sang istri sambil mengelus dada. Dinda, lihatlah putramu. Telah banyak dusun yang aku lewati, tetapi tak satu pun wanita yang mau menyusui. Jika ada yang berbelas kasih mau menyusui, putramu yang tidak mau menyusu, bahkan tangisnya semakin keras. Prabu Sentanu terus berjalan terlunta-lunta dengan membawa putranya. Alkisah Prabu Supati, Raja Wiroto baru saja meninggal dunia, digantikan oleh putranya yang bernama Mongsohpati. Penobatan dilakukan oleh Polosoro. Sebagai patihnya diangkat Patih Kincokarupo yang merupakan ipar raja dan juga putra Polosoro sendiri. Raja duduk di singgasana dihadap oleh para punggawa serta patihnya. Polosoro datang bersama istri dan putranya. Raden Kresna Dupoyono yang masih berumur 19 bulan melihat Polosoro datang. Raja turun untuk menyambutnya. Polosoro berkata, "Sudah, ayo duduklah nak.
Setelah raja duduk, Polosoro berkata lagi, "Sang Prabu, aku pamit kembali ke gunung bersama bibimu untuk melanjutkan bertapa. Aku sudah percaya padamu." Raja menjawab, "Silahkan paman." Bibinya berkata dengan lembut, "Selamat tinggal Sang Prabu, aku akan ikut pamanmu. Jadilah raja yang baik." Raja menjawab, "Baik bibi." Permaisuri keluar mengaturkan sembah kepada ayahandanya. Polosoro berkata, "Aku akan pulang ke gunung. Rukunlah kalian, berumah tangga. Jangan sampai kamu melenceng dari tujuan semula." Bibi Aji mengiyakan. Raden Patih mengaturkan sembah. Ayahandanya berpesan, "Jagalah kakakmu baik-baik nak. Juga teguhlah menjadi patih. Selamat tinggal Sang Prabu." Para punggawa dan mantri mengaturkan sembah. Polosoro telah keluar dari kerajaan memasuki desa demi desa. Sentanu yang juga sedang berkelana bertemu dengan Polosoro di sebuah pedesaan. Saat melihat Ambarwati, putra Sentanu sepertinya ingin ikut. Sentanu bertanya, "Dinda, Anda dari mana? Hendak pergi kemana? Dan siapa nama Anda?" Polosoro menjawab dengan manis. Polosoro menjawab dengan pelan, "Namaku Polosoro, dari kerajaan Wiroto. Aku hendak pulang ke Rohtawu." "Lalu, Anda hendak kemana? Dari mana asal Anda? Dan siapa nama Anda? Aku ingin tahu." Sentanu menjawab, "Aku Raja Astino. Namaku Prabu Sentanu. Aku pergi mencari wanita yang sanggup menyusui anakku. Anakku telah lama tidak menyusu. Siapakah wanita yang ada di belakang Anda?" Polosoro menjawab, "Ia istriku yang sedang menyusui putraku." Sentanu berkata lagi, "Jika boleh dan berkenan, susukan anakku. Anakku sepertinya senang melihat istri Anda. Jika anakku mau menyusu, jangan khawatir, aku tidak akan mengambil istrimu. Aku hanya ingin dia menyusui anakku, dan aku akan mengabulkan apapun permintaan sebagai imbalannya." Polosoro terdiam. Dalam hati ia marah dan berpikir, "Selamanya, baru hari ini aku menemui ada orang meminta istriku untuk menyusui anaknya." Polosoro tiba-tiba mendapat wangsit. "Polosoro, serahkan saja istrimu, tetapi mintalah kerajaannya yang bernama Astino. Kelak, anak cucu serta keturunan mula yang akan memerintah para raja." Polosoro menjadi luluh hatinya setelah mendapat wangsit dari dewa. Ia lalu berkata dengan manis, "Baiklah Kakang, aku izinkan. Tetapi aku minta kerajaanmu, Astino. Kelak, anak keturunankulah yang akan menjadi raja." Sentanu tertegun dan bingung dalam hati. Apalagi putranya terus menangis ingin ikut Ambarwati. Karena gugup dan kasihan melihat putranya, akhirnya ia menyetujui. Ia berkata, "Baiklah, ambillah kerajaan Astino Dinda, biar putraku bisa menyusu. Aku tidak tega melihat putraku yang tinggal satu ini. Dari barat, timur, utara, selatan terdengar bergelagar menjadi saksi. Dewa, saksikanlah, aku berikan kerajaanku pada Resi Polosoro," ujar Sentanu. Dewi Ambarwati menerima putra Sentanu lalu segera menyusuinya.
Dewa Brongto menyusu dengan sangat ragus. Sentanu lega hatinya dan berkata, telah menjadi kehendak Dewoto Astino menjadi pemilik Polosoro karena Dewa Brongto. Tiba-tiba Togok datang menyusul majikannya. Ia menangis terseduh-seduh setibanya di hadapan Sentanu. Sentanu menyapanya, selamat datang Kakang Togok. Ada apa kamu menyusulku? Bukankah kamu aku suruh menjaga kerajaan? Togok menjawab, hamba mendapat kabar dari Togok, dari Ki Patih, kalau Paduka pergi sendirian mencari dayang. Hamba tidak tega mendengarnya, makanya hamba menyusul Paduka. Apakah Paduka telah mendapatkan wanita yang sanggup menyusui putra Paduka? Sudah Kakang, dia adalah istri Polosoro yang ada di depanmu. Tetapi Kakang, kerajaanku diminta sebagai gantinya. Semua telah menjadi kehendak Dewata. Tidak lama kemudian, datang Ki Lurah Semar yang juga menyusul majikannya. Polosoro berkata, selamat datang Kakang. Sedang apa kamu Kakang? Kenapa tidak ikut dari tadi? Tadi hamba sedang bermain bandulan, tidak tahu kalau Paduka telah berangkat, jawab Lurah Semar. Lurah Semar lalu bertanya, kenapa Paduka berhenti dan berbincang-bincang di sini? Polosoro menjawab, aku beritahu Kakang, istriku si Ambarwati aku suruh jadi babu putra Sentanu yang bernama Dewa Brongto di Astino karena aku kasihan melihat dia yang ada di depanmu. Akan tetapi, aku mendapatkan Astino sebagai gantinya. Semar melihat ada Togok lalu menyapanya. Selamat Kakang Bagus, sudah lama sekali tidak kelihatan. Kakang kemana saja? Semar lalu merangkulnya. Togok menjawab, terima kasih Adi. Tapi Mbok tidak usah merangkul aku, jadi lesu. Semar menyaut, mana ada. Saudara yang lama tidak ketemu pasti kangen. Keduanya lalu berpelukan, bercanda, sampai berkelimpangan. Jatuh bangun, Semar menarik celana. Togok mengumpat, dan si Semar, celanaku ada ganjanya. Makanya tadi aku tidak mau diajak berpelukan, karena aku sudah merasa. Semar tertawa terbahak-bahak. Memang celana isi rokok itu yang sengaja aku incar. Lama sekali Kakang tidak terlihat. Di mana saja dan ikut siapa? Tanya Semar. Togok menjawab dengan manis, aku selamanya di Astino ikut Prabu Sentanu. Turun-temurun sejak masih bernama Giling Wesi. Sudah berpindah nama 3 kali, berganti menjadi Indropuro, lalu menjadi Astino. Aku tidak pergi-pergi. Kamu sendiri berada di mana? Lurah Semar menjawab, dulu aku di kerajaan Trajutrisno, lalu pindah ke Gunung Rohtawu, mengikuti Polosoro dan keturunan-keturunannya. Togok berkata, kamu itu namanya tidak bertahan, tidak seperti aku. Sentanu berkata pelan, Dinda, istrimu aku bawa pulang ke Astino. Yakinlah dalam hati dan percayalah pada dewa. Polosoro menjawab, silakan, aku tidak akan menghalangi. Polosoro lalu menyuruh istrinya untuk ikut Prabu Sentanu. Sang istri tidak membantah.
Raden Kresna Dupoyono yang berusia 19 bulan diserahkan kepada Semar. Semar berkata, "Kang Togok, jangan ingkar janji kelak. Jika ingkar, aku akan menyengatkan kumbang di wajahmu. Pasti akan bengkak semua." Wongso Gotro menimpali, "Kelak, kalau Uwak ingkar janji, aku akan mencabuti rambutnya dan aku catut bulu matanya." Togok menjawab, "Tidak, Bagong, aku tidak akan ingkar janji." Prabu Sentanu kemudian berangkat ke Astino diikuti oleh Dewi Ambarwati. Sedangkan Polosoro melanjutkan perjalanan ke Rohtawu. Putra Polosoro digendong oleh Ki Lurah Semar Bodronoyo. Prabu Sentanu telah tiba di Astino, langsung menuju istana. Para putri senang melihat raja datang dengan hati yang lebih heran karena bebu yang dibawa berwajah cantik. Sepertinya bukan keturunan orang biasa, tetapi menurutku ia keturunan bangsawan, kata mereka. Dewi Ompoleko dan Ambayun mengaturkan sembah. Sang Prabu berkata, "Syukurlah Nini, kalian dilindungi oleh para dewa dan dapat membujuk Prabu Purusodo, dan tetaplah mengikuti apa yang disarankan Ki Patih." Keduanya menyanggupi. Prabu Sentanu berkata kepada Togok, "Togok, cepat panggil Patih agar segera menghadap padaku." Togok menjalankan perintah. Tidak lama kemudian, Ki Patih telah menghadap seraya mengaturkan sembah. Prabu Sentanu bertanya, "Bagaimana kabar Purusodo yang sedang membuat istana? Apakah sudah jadi, Patih?" Patih menjawab, "Belum jadi, Paduka. Masih tahap membuka hutan. Hamba sering melihat ke istana dengan alasan mengaturkan suguhan." "Lalu, bagaimana rencanamu selanjutnya?" tanya Prabu Sentanu. Patih mengutarakan pendapatnya. Raja terlihat lega hatinya, kemudian masuk ke dalam istana. Sementara itu Patih bersiap-siap untuk pergi ke Tolkondo dengan membawa suguhan. Istana yang dibangun Prabu Purusodo telah terbentuk, tetapi belum sempurna. Sebagian raksasa membuat pagar dari batu bara. Patih membuat rumah. Raksasa yang lain membuat pendopo Paseban Jawi. Prabu Purusodo sedang memimpin Wadyabala raksasa membuat alun-alun ketika tiba-tiba Patih menghadap. Purusodo bertanya, "Ada apa kamu menghadap, Patih?" Patih menjawab, "Hamba diutus ayahanda Prabu Sentanu di Astino untuk mengaturkan kerbau, sapi, bebek, ayam, beras, kambing, serta bumbu-bumbu." Prabu Purusodo menjawab, "Aku terima, Patih. Apakah Prabu Sentanu telah datang?" Ki Patih menyembah lalu menjawab, "Sudah, Paduka. Tetapi Permaisuri meninggal saat di hutan, meninggalkan putra yang masih kecil. Raja sangat bersedih, tetapi putranya masih hidup." Purusodo berkata pelan, "Apa sang Prabu tidak ingin menikah lagi?" Prabu Sentanu tidak mau menikah karena masih mencintai istrinya yang telah meninggal. Mereka juga telah berjanji tidak akan menikah jika salah satu meninggal lebih dahulu. Hamba diutus sang Prabu Sentanu untuk menyarankan kepada Paduka, demi kemuliaan Paduka, sebaiknya jangan menikahi dua putri yang seayah seibu karena akan mendapat kutukan dari dewa.
kejadiannya kelak akan tidak baik. Paduka tidak akan langgeng memerintah Astino maupun Tolkondo dan pasti akan menderita, kata Patih. Sang Prabu berkata lagi, baiklah, aku turuti kemauannya. Aku menginginkan yang muda, sedangkan yang tua kelak tunangkan dengan putra Sentanu yang bernama Dewa Brongto. Patih menyetujui, kemudian mohon pamit kembali ke Astino. Setiba di Astino, Patih segera menghadap raja. Prabu Sentanu bertanya, bagaimana perjalananmu, Patih? Apakah mendapatkan hasil? Patih menjawab, berhasil, Paduka. Hamba telah menyampaikan semuanya kepada Prabu Purusodo. Prabu Sentanu senang hatinya. Setelah beberapa lama, Prabu Purusodo berhasil menyelesaikan pembangunan istana lengkap dengan isinya. Ia lalu mengutus punggawa raksasa untuk memboyong Retno Ayu Ambayon. Utusan telah sampai di Astino dan menemui Ki Patih, kemudian bersama-sama menghadap Prabu Sentanu. Utusan berkata, hamba diutus Sang Prabu Purusodo untuk membawa Retno Ambayon ke Tolkondo. Prabu Sentanu menjawab, silakan, sekehendak rajamu. Ia lalu memerintahkan Patih untuk memanggil Angdewi. Patih pergi ke istana menemui sang Dewi. Dewi Ambayon bertanya, paman, apa paman diutus oleh Romo Prabu? Patih menjawab, benar, hamba diutus Sang Prabu untuk menyampaikan bahwa Paduka diinginkan oleh Prabu Purusodo untuk dibawa ke Tolkondo. Hanya Paduka yang dikehendaki, sedang kakak Paduka diserahkan kepada Sang Prabu untuk dinikahkan dengan putranya kelak jika sudah dewasa. Sang Dewi sedih hatinya mendengar penuturan Patih. Ia berkata, paman, aku tidak mau, lebih baik aku mati. Pasti membujuknya dengan manis. Jalani saja Tuan Putri, ini adalah jalan yang telah ditetapkan dewa, tetapi jangan pernah mau diajak bercinta. Jika ia memaksa, berpura-puralah akan bunuh diri dengan keris. Mintalah juga harta benda dari Retno Kanda, dipindah ke Tolkondo. Hamba akan mengupayakan orang yang mampu membunuh Purusodo. Jangan khawatir, tetapi tetaplah waspada. Sang putri menjawab, baiklah paman, aku akan menurut apapun rencana paman, asal paman mendampingiku. Sang putri digandeng memasuki joli yang dibawa oleh para raksasa. Para pengiringnya sangat banyak berjajar rapi. Mereka berjalan tanpa halangan. Untuk sementara, cerita tentang perjalanan mereka dihentikan. Alkisah, ada seorang janda yang sangat memelas hati. Ia bernama Dewi Sentani yang tinggal di Duku Gendoro Deso. Sang Dewi sedang duduk bersama putranya yang bernama Gondorio. Sang Prabu berkata lembut, nak, ayo kita pergi ke Astino menghadap uakmu. Sudah lama aku tidak bertemu Kanda Prabu. Raden Gondorio menjawab, mari ibu, saya juga sangat ingin tahu uak Prabu. Tetapi istri saya tinggal saja ibu, karena sedang mengandung 3 bulan. Raden Gondorio memanggil istrinya yang tidak lama kemudian telah menghadap. Dewi Gondoreni mengaturkan sembah. Suaminya berkata dengan lembut, Dinda, tetaplah tinggal di rumah. Aku akan mengantar ibu. Aku pergi tidak akan lama.
Ibunya menyambung, "Iya nak, besok jika sudah sampai di Astino dan sudah pasti uakmu masih hidup, kami akan menjemputmu." Dewi Gondoreni menurut. Suaminya lalu berpesan kepada emban bernama Anggul Mono, putra Ki Demang Anggul-Anggul yang sudah mati. "Bapak, jagalah Dewi Gondoreni," katanya. Anggul Mono menyanggupi. Raden Gondorio kemudian berangkat mengantar ibundanya. Prabu Sentanu sedang dihadap oleh para punggawanya. Tidak ketinggalan Patih dan Dewa Brongto yang telah dewasa. Dewa Brongto terkenal tampan, kuat bertapa, dan sangat takut kepada ayahnya. Ia baru saja menikah dengan Dewi Omboleko, tetapi belum melakukan hubungan suami istri. Ia merasa malu karena istrinya jauh lebih tua. Sudah pantas mempunyai anak 5, tetapi masih perawan. Ayahandanya memarahinya. "Kamu ini bagaimana, nak? Menyepelekan jerih payah ayah dan tidak menurut kata ayah. Meskipun tua, istrimu masih perawan. Jika kamu tidak menurut ayah, tidak mau mengakuimu sebagai anak." Raden Dewa Brongto sangat takut kepada ayahandanya, sehingga akhirnya menurut. Ketika sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba Raden Sentani datang mengaturkan sembah di bawah kaki raja. Raja sangat terkejut. Sang putri dirangkulnya. Raden Gondorio duduk tetapi belum mengaturkan sembah bakti. Prabu Sentanu bertanya, "Kemana saja kamu, Dinda? Lama sekali kamu menghilang." Sang Dewi menjawab, "Hamba dicuri oleh raksasa bernama Sagoro, dibawa terbang di angkasa. Kemudian datang Kustowo merebut hamba dan membunuh raksasa itu. Hamba lalu dibawa pulang ke rumahnya dan dijadikan istrinya. Sekarang hamba mempunyai 1 orang anak laki-laki." Dewi Sentani menyuruh putranya untuk mengaturkan sembah kepada raja. Prabu Sentanu merangkulnya dan bertanya, "Siapa namanya?" Sentani menjawab, "Namanya Gondorio." Raja tersenyum. "Namanya sangat bagus dan aku lihat ia sangat gagah. Di mana ayahnya?" Sentani menjawab, "Ayahnya telah lama pergi bertapa bisu di hutan Catur Dendo. Sampai sekarang kami tidak tahu ia masih hidup atau sudah mati. Saat pergi, putranya masih kecil. Ia berpamit hanya pergi 1 tahun. Namanya Kustowo." Raja terkejut mendengar penuturan Dewi Sentani. Ia teringat kejadian beberapa waktu yang lalu. Raja berkata, "Dinda, dahulu di sini ada raksasa membunuh pertapa bisu yang bertapa di Catur Kondo. Raksasa itu bernama Gorokondo, berasal dari Girilowo. Ia telah lama pergi, tidak tahu kemana perginya." Sang putri tertegun dan meneteskan air mata. "Dia adalah suami hamba," katanya. Sang Prabu tertegun dalam hati. Ia lalu berkata, "Jika aku tahu dia iparku, aku pasti takkan membiarkannya dibunuh. Semua sudah menjadi kehendak dewa." Ia aku tanyai, tidak mau menjawab. Dewi Sentani lalu bercerita, Gondorio pernah membunuh raksasa bernama Gorakondo dari Girilowo yang sedang membawa putri. Raksasa itu mencuri putri dari Menggodo yang sekarang telah menjadi istri Gondorio. Raja menyaut, "Benar, raksasa itulah yang telah membunuh suamimu. Sudah menjadi hukum keadilan para dewa. Yang membunuh dibalas terbunuh. Sudahlah, tidak perlu diperpanjang lagi."
Prabu Sentanu berkata kepada putranya, "Dewa Brongto, haturkan sembah kepada bibikmu." Dewa Brongto pun menghaturkan sembah. Sang bibi merangkulnya sambil berkata, "Tampan sekali keponakanku." Ia lalu berkata kepada Gondorio, "Anakku, haturkan sembah kepada kakakmu. Meskipun ia lebih muda, tetapi ia urutannya lebih tua." Gondorio menurut. Dewa Brongto merangkulnya. Gondorio bertanya kepada raja, "Sang Prabu, Kakang Dewa Brongto punya saudara atau tidak? Hamba ingin tahu." Raja menjawab, "Ia punya saudara tua bernama Citrosuro dan Citroseno, tetapi mereka telah gugur dalam peperangan." Raja kemudian menceritakan seluruh kejadian dari awal hingga akhir. Gondorio marah mendengarnya. Mukanya menjadi merah dan bulu matanya berdiri. Gondorio berkata, "Kalau begitu, izinkan hamba untuk menghadapi Purusodo, membalaskan kematian kedua saudara hamba. Dan lagi, hamba tidak suka diperintah oleh raksasa. Jika Uwak tidak mengizinkan, hamba akan tetap memaksa. Hamba tidak takut menghadapi Purusodo. Dahulu, Gorokondo, hamba tempeleng langsung mati." Raja bertanya kepada Patih, "Bagaimana Patih? Sepertinya si Gondorio tidak bisa dicegah." Patih menjawab, "Terserah Paduka saja. Jika dipikir-pikir, benar juga Paduka. Kita tidak mau diperintah raksasa, meskipun harus mati. Sudah sepantasnya raja yang agung membela kerajaannya. Mari kita dukung Paduka." Sentanu berkata, "Aku tidak tega Patih. Aku akan turut berperang. Bersiap-siaplah." Raja kemudian meninggalkan Pisowanan dengan mengajak Gondorio.